Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat obral yang selalu berbahagia, yang semoga saja Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan sahabat-sahabat terhadap channel ini. Alhamdulillah, subscribernya sudah lebih dari 1000 subscriber. View-nya juga terus bertambah dari hari ke hari. Alhamdulillah, terima kasih banget atas dukungan sahabat-sahabat semuanya. Sahabat-sahabat obral, kalau ada seseorang bertanya kepada sahabat, apa sih bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya? Apa bedanya Al-Quran dengan Taurat? Apa bedanya Al-Quran dengan Zabur? Apa bedanya Al-Quran dengan Injil? Ya jelas beda. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Taurat diturunkan dengan bahasa Ibrani. Zabur diturunkan dengan bahasa Suryani. Sementara Injil diturunkan dengan bahasa Kipti. Ya jelas beda. Ya iya, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Kalau itu sih jelas. Jelas sudah berbeda, nggak usah ditanyakan juga semua orang tahu. Kalau sahabat-sahabat menjawab, kalau Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, sementara kitab-kitab suci terdahulu hanya diturunkan khusus untuk etnik tertentu, untuk ras tertentu, untuk suku bangsa tertentu saja. Boleh jadi saudara-saudara kita yang beragama Yahudi setuju. Tetapi saudara-saudara kita yang beragama Kristen, yang beragama Katolik, tentu saja akan menolak logika tersebut. Sebab bagi mereka, Injil juga diturunkan oleh Allah bukan untuk ras tertentu saja, bukan untuk etnik tertentu saja, bukan untuk bangsa tertentu saja, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Atau boleh jadi sahabat akan menjawab, kalau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia sejak kelahiran Nabiullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Sedangkan kitab-kitab suci sebelumnya hanya diwahyukan oleh Allah sampai dengan masa-masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentu saja saudara-saudara kita, baik Yahudi, baik Nasrani, baik Kristen, baik Katolik, semuanya akan menolak. Kenapa? Karena bagi saudara-saudara kita yang beragama Yahudi, Kristen, Katolik, semuanya beranggapan bahwa kitab suci mereka juga berlaku ila akhir zaman, sampai hari kiamat. Buktinya hari ini masih banyak orang yang beragama Yahudi, banyak juga orang yang beragama Kristen, banyak yang beragama Katolik, yang kesemuanya dari mereka itu mengacu ajaran-ajaran yang telah diwahyukan oleh Allah dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau logika yang kemudian kita bangun sebagai pembeda seperti itu,
ya sah-sah saja bagi kita. Tetapi logika itu masih bersifat stereotip. Hanya benar menurut kita saja, hanya benar menurut umat Islam saja. Tetapi belum dapat diterima oleh saudara-saudara kita yang lain. Kita tetap harus mencari pembeda yang bisa diterima oleh seluruhnya. Mau tahu jawabannya? Ikuti, temani saya ngobrol sampai selesai. Insya Allah kita akan memperoleh jawaban yang objektif terkait dengan hal ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sahabat-sahabat setia obral, rahimakumullah, bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia. Sebagai kitab terakhir, musaddiqan, muhaiminan, terhadap apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah dalam kitab-kitab wahyu terdahulu. Kita yakin betul itu. Sebagai wahyu yang terakhir, kita juga yakin bahwa Al-Quran adalah hudal linnas. Al-Quran adalah hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi seluruh umat manusia. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai sebuah petunjuk, tentu saja Al-Quran memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita semua tentang banyak hal. Karenanya, banyak para ahli tafsir yang beranggapan bahwa fihi kullu syai'in, di dalam Al-Quran itu seluruh hal diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya jangan kemudian minta aturannya yang rigid, minta aturannya yang rinci. Tidak, Al-Quran memang mengatur segala hal, tetapi dalam batas-batasnya yang prinsipil dan bersifat general. Yang spesial, yang lebih detail tentu saja Allah memberikan keleluasaan kepada kita untuk membuatnya lebih operasional dengan catatan mengacu kepada sesuatu yang secara prinsipil, secara umum, secara general telah diungkap, telah diatur di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu sebabnya bagi setiap muslim Al-Quran adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia, kepada kita. Al-Quran adalah bayan. Al-Quran adalah syifa, solusi, terapi. Yang jika hal itu kita ikuti, kita akan menjadi sehat jasmani, menjadi sehat rohani. Itu pula sebabnya Al-Quran dianggap sebagai masdarul hukmi, sumber dari aturan-aturan hukum yang kemudian mengikat kita
dalam kehidupan keseharian kita di dunia ini. Itu juga sebabnya maka Al-Quran dianggap sebagai masdarul ilmi, sumber ilmu pengetahuan. Kadang-kadang Al-Quran menjelaskan secara agak detail. Tetapi seringkali Al-Quran hanya memberikan clue, menjadi pemantik yang jika itu berhasil kita kembangkan, wow, hasilnya pasti akan luar biasa. Banyak teori-teori ilmu pengetahuan yang dapat kita gali dari clue-clue yang telah disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wah, kalau mau bicara ini, wah banyak nanti. Insya Allah dalam episode-episode berikutnya kita akan bicara tentang clue-clue yang telah digulirkan oleh Allah, yang jika itu kemudian kita tangkap dan kemudian kita kembangkan, akan membuka cakrawala kita, akan mendorong kita, akan membantu kita untuk menemukan teori-teori ilmu pengetahuan yang oke banget. Itu adalah konsep tentang kitab suci Al-Quran yang dipahami oleh dan diyakini oleh seluruh umat Islam. Kalau begitu apa bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab suci terdahulu? Menurut saya ada dua hal yang menjadi pembeda antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang telah diwahyukan oleh Allah sebelumnya. Sebagai pembeda objektif. Yang pertama, dari segi isi kandungan, muatan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, semua kitab-kitab suci yang diwahyukan oleh Allah memiliki kandungan ajaran tentang Tuhan. Semuanya ada. Tidak ada bedanya antara satu dengan yang lain. Yang kedua, semua kitab-kitab suci yang telah diwahyukan oleh Allah kepada kita juga memuat ajaran tentang ritual ibadah. Yang ketiga, semua kitab-kitab suci yang diwahyukan oleh Allah juga memiliki informasi tentang kehidupan sesudah kematian, tentang kehidupan akhirat, tentang sesuatu yang bersifat gaib, yang biasanya dikenal dengan istilah eskatologi. Yang keempat, semua kitab-kitab suci yang telah diwahyukan oleh Allah juga memuat ajaran-ajaran tentang etika, akhlak, sikap dan perilaku personal yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia menjadi orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang waras. Tetapi hanya Al-Quran saja yang di dalam kandungan isinya secara lebih detail memuat ajaran-ajaran, aturan-aturan tentang sistem kehidupan sosial. Hanya Al-Quran saja yang memiliki aturan-aturan pranata sosial yang lebih rigid atau yang biasa dikenal dengan an-nidham al-ijtimai, social law. Hanya Al-Quran yang lebih detail.
Kitab-kitab terdahulu ada, tetapi tidak detail. Itu sebabnya berkembang sistem hukum Islam, sistem ekonomi Islam, sistem perkawinan Islam, sistem pidana Islam, sistem politik Islam. Kenapa? Karena memang ayat-ayat Al-Quran di dalamnya secara lebih detail memuat ajaran-ajaran tentang hal itu dibandingkan dengan kitab-kitab suci terdahulu. Itu pembeda yang pertama. Kalau itu masih dianggap belum objektif, itu kan stereotip masih subjektif. Oke. Ada satu lagi yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang telah diwahyukan oleh Allah sebelumnya. Apa itu? Proses pewahyuan Al-Quran dan proses pewahyuan kitab-kitab suci terdahulu. Kalau kita hari ini membandingkan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, Taurat, Zabur, atau Injil, ada satu yang berbeda. Al-Quran yang dibaca oleh orang-orang yang ada di dunia ini, tidak peduli bangsanya apa, etniknya apa, bahasa yang digunakan apa, hanya ada satu Quran yang mereka bersama-sama membacanya. Apa? Qur'anan Arabian, Al-Quran yang berbahasa Arab. Orang Rusia baca Al-Qur'annya juga bahasa Arab, ayat-ayat Al-Qur'annya. Orang Iran baca Al-Qur'annya juga Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Orang Indonesia juga ketika baca Al-Qur'an ya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Orang Inggris juga ketika baca Al-Qur'an ya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Semuanya sama. Tetapi saudara-saudara kita, apakah beragama Kristen, beragama Katolik, ataupun beragama Yahudi, kalau membaca kitab-kitab suci mereka, yang Inggris baca kitab sucinya yang berbahasa Inggris, yang Indonesia membaca kitab sucinya yang berbahasa Indonesia, yang Filipina juga membaca kitab sucinya yang berbahasa Filipina. Yang Arab juga membaca kitab sucinya dalam bahasa Arab. Kenapa kok bisa begitu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena proses pewahyuan Al-Quran itu adalah maknan wa lafdon. Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu ya konteksnya, ya maknanya, ya pengertiannya, sekaligus juga kata-katanya. Sejak awal Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu adanya. Dan Nabi Muhammad juga menyampaikan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, dan seterusnya. Konteksnya, maknanya, sekaligus kata-katanya. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan
kitab-kitab suci terdahulu hanya diwahyukan oleh Allah dalam bentuk konsepnya, konteksnya. Sementara kata-katanya, sang Rasul diberi wewenang untuk membahasakan, untuk menyampaikan kepada umatnya dengan redaksi yang berasal dari Rasul itu sendiri. Konsepnya dari Allah, kata-katanya dari Rasulullah. Itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah dalam kitab-kitab suci terdahulu. Jadi kemungkinan pertama, kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bentuk maknan wa lafdhon, sementara kitab-kitab suci terdahulu pewahyuannya hanya maknan fakot, hanya konsepnya saja. Sementara kata-katanya Allah memberikan kebebasan pada Rasul untuk bikin redaksinya sendiri. Itu sebabnya berbeda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena proses pewahyuannya ini adalah maknan wa lafdhon min indillah. Makna dan kata-katanya langsung berasal dari Allah dan tidak boleh dirubah-rubah. Maka sejak awal ketika wahyu sampai kepada Nabi Muhammad langsung memerintahkan kepada beberapa orang sahabat untuk mencatat wahyu tersebut dalam redaksinya yang murni sama dengan yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Rasul minta para sahabat, tolong catat begini. Dan agar supaya tidak terjadi campur aduk antara wahyu Al-Quran dengan wahyu-wahyu Allah yang lain yang selain Al-Quran, maka Rasul mewanti-wanti para sahabatnya, awas jangan dokumentasikan, jangan catat apapun dari saya selain Al-Quran. Meskipun kemudian hari Rasul kemudian memperbolehkan, tetapi hanya sahabat-sahabat tertentu saja yang diperbolehkan oleh Rasulullah untuk mencatat apa-apa yang berasal dari Rasul selain Al-Quran. Tidak secara umum. Hanya beberapa orang yang memang diperbolehkan untuk mencatat ini. Hal ini mengindikasikan bahwa memang sejak awal Al-Quran didesain oleh Allah, proses pewahyuannya adalah maknan wa lafdhon. Sebaliknya hal itu tidak kita dengar. Nabi Musa ketika menerima wahyu, Nabi Isa sudah menerima wahyu, Nabi Dawud sesudah menerima wahyu, kemudian meminta para pengikutnya untuk mencatat, mendokumentasikan itu. Dan kalau toh kemudian hari ini misalnya kita buka Injil, maka di situ kita temukan ada Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus, Injil yang ditulis oleh Lukas, Injil yang ditulis oleh Matius, Injil yang ditulis oleh Markus. Kalau seandainya wahyu itu adalah sama dengan Al-Quran, maknan wa lafdhon, tentu
waktunya Injil yang ditulis oleh Markus, Injil yang ditulis oleh Lukas, Injil yang ditulis oleh Matius memiliki standar makna dan kata-kata yang sama. Tapi sampai hari ini kita lihat ternyata tidak terjadi kesamaan antara kata-kata kitab suci yang ditulis oleh Lukas, oleh Matius, oleh Markus. Mereka menggunakan bahasa yang berbeda, menggunakan redaksi yang berbeda, meskipun mungkin maknanya sama. Ini bukti konkret hari ini perbedaannya. Kalau kemudian kita runtut ke atas, boleh jadi terletak pada proses pewahyuan Al-Quran dan proses pewahyuan kitab-kitab suci terdahulu. Dan kenapa Al-Quran diturunkan melalui proses pewahyuan yang seperti itu? Boleh jadi ini adalah salah satu cara yang memang didesain oleh Allah sebagaimana dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini adalah metode yang digunakan oleh Allah untuk menjamin agar apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita tanpa ada satupun perubahan. Ini adalah salah satu cara Allah memelihara originalitas Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara mewahyukan Al-Quran maknan walafdon. Ya konsepnya, ya kata-katanya, ya konteksnya, ya redaksinya. Itu sebabnya kita tidak bisa merubah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Meskipun makna Alkitab ini Al-Quran, kita nggak bisa melakukan perubahan. Dzalikal Quran la raiba fihi hudal lil muttaqin. No. Atau susunan redaksinya. Meskipun maknanya sama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita rubah redaksinya menjadi Dzalikal kitabu la Dzalikal kitabu hudal lil muttaqin la raiba fih. Maknanya sama, tetapi redaksinya berbeda. Bukan Quran namanya. Menurut saya, ini adalah pembeda yang objektif. Yang hari ini kita semua harus ngakui memang terjadi seperti itu. Fakta-faktanya mengindikasikan ada perbedaan pada titik ini. Proses pewahyuan Al-Quran dan proses pewahyuan kitab-kitab suci terdahulu. Atau dengan kata lain, secara objektif, ada dua perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci terdahulu. Perbedaan pertama, dari segi isi kandungannya, Al-Quran lebih rinci membicarakan tentang sistem sosial, sementara kitab-kitab terdahulu tidak. Yang kedua, Al-Quran diwahyukan oleh Allah dalam bentuk konsep dan kata-kata, semuanya dari Allah. Sementara kalau kitab-kitab suci terdahulu diwahyukan oleh Allah dalam bentuk konsepnya saja, sementara redaksinya berasal dari Rasulullah. Sama dengan hadis qudsi atau hadis-hadis yang lain, konsepnya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Cukup sekian. Moga-moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.